Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Aku mau dengerin cerita ini benar, ini bagus. Tapi kira-kira Satrio Penyingitnya atau Imam Mahdinya siapa ya kira-kira ya? Imam Mahdi Satrio Penyingit diwajibkan muncul. Yang muncul kan siapa? Manusia atau alam semesta? Siapa manusia dan alam semesta itu ya kira-kira? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Mahdi adalah pelindung ilmu, pewaris ilmu semua nabi, dan sadar akan segala hal. Dalam Nahjul Balaga dijelaskan, Makanya Imam Mahdi akan melindungi dan membela dirinya dengan sumber daya ilmu pengetahuan tertinggi. Penguasaannya atas sumber daya ini akan lengkap. Dia akan tahu caranya, dan karena semua itu adalah ilmu tertinggi, maka betapa mereka harus digunakan secara hati-hati. Pengetahuan itu akan seperti harta yang salah jika dimiliki oleh orang lain. Imam Mahdi sendiri menunggu sekian lama untuk mendapat izin memiliki dan menggunakannya. Syekh Nazim, seorang syekh sufi dari Siprus, Turki dan pemimpin spiritual tarekat Naqshbandi Aliyah, mengatakan tidak ada satupun nabi yang pernah diberikan otoritas seperti yang diberikan kepada Imam Mahdi. Otoritas yang hanya diberikan kepada Imam Mahdi tersebut, yaitu membersihkan dunia dan tidak membiarkan orang-orang menentang agama Allah. Ini benar, ini katanya rekaman ini benar, jadi nggak bisa disalahkan kalau yang Bukber ala Nutrisari itu buka berbeda-beda, bermacam-macam rasa, berbeda-beda tempat. Bukber. Apa yang tidak kita sadari terjadi dalam kehidupan dunia dalam 10-20 tahun terakhir adalah bahwa telah begitu masifnya tema pahlawan super mengisi ruang kesadaran kita. Asimilasi ini terjadi tidak saja pada anak-anak tapi juga kita orang dewasa. Tema pahlawan super bisa dikatakan telah menjadi sulaman baru dalam alam kesadaran kita. Kita semua menjadi begitu mengenalinya. Kita semua akrab dan melihatnya sebagai bagian dari kemungkinan realitas. Ia menjadi pengetahuan baru, menjadi bagian dari ide dan harapan, sebagai solusi ekstrim untuk masalah yang juga ekstrim. Untuk semua fenomena ini, pertanyaan yang relevan muncul, yaitu mekanisme kosmik seperti apa yang ingin diadaptasi oleh Sang Pencipta dalam alam kesadaran kita. Apa hal penting di belakang sana yang menunggu untuk terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk melihat kembali informasi yang kita warisi dari zaman kuno berikut ini. Dalam teks suci agama-agama besar dunia, sebut saja Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan Zoroastrianisme, terdapat kepingan narasi kuno tentang kehadiran sosok penyelamat di satu titik di masa depan. Narasi ini seperti informasi yang terus didaur ulang, terus hadir di berbagai lapisan zaman dan peradaban manusia, yang walaupun berbeda nama, namun tujuan dan substansi moral yang diusung sosok penyelamat yang dimaksud bisa dikatakan tetaplah sama. Sosok sang penyelamat itu disebut Mesias dalam bahasa Ibrani dan Krist dalam bahasa Yunani. Kedua sebutan ini sama-sama berarti yang diurapi, yaitu seseorang yang secara khusus dipilih oleh Tuhan dan diberi seperangkat kuasa demi kesuksesan misinya. Dia akan menjadi demonstrasi terakhir dan bukti belas kasih Tuhan yang senantiasa ingin memperkenalkan umat manusia jalan hidup yang benar. Bagi umat Hindu, sosok penyelamat yang ditunggu disebut Kalki, yang secara harfiah berarti melakukan segala sesuatu kotor, penuh dosa. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum akhirnya terlahir kembali sebagai avatar Wisnu, ia sebelumnya adalah manusia biasa yang tidak luput dari melakukan kesalahan. Dengan kata lain, ia akan mengalami pencerahan untuk terlahir kembali sebagai avatar Wisnu. Bagi umat Buddha, dia disebut Maitreya. Buddha Gautama menubuatkannya sebagai sosok Buddha di masa depan yang memiliki kemampuan tak terukur, terlahir kembali ke dunia dengan moral tertinggi dan kesalehan terdalam. Dalam aliran Buddhisme Theravada disebutkan bahwa sebelum menjadi Buddha, ia adalah seorang bodhisattva yang berjuang untuk mencapai pencerahan penuh. Bagi umat Islam, dia disebut Imam Mahdi. Tradisi Islam meyakini bahwa Imam Mahdi akan datang ke dunia ini sebagai penyelamat di akhir zaman. Kata Mahdi berasal dari bahasa Arab yang berarti yang dibimbing dengan benar atau yang mendapat hidayah.
atau dapat pula dimaknai yang mendapat pencerahan. Kalian tahu. Kalangan Zoroastrian menyebutnya Jadi otaknya Saoshyant, ini jangan hanya secara ilmu, harfiah ilmu, berarti ilmu aja. orang yang membawa manfaat. Seperti halnya sosok penyelamat dalam tradisi agama lain, Apa yang Saoshyant dimaksud dalam penyelamat? doktrin Zoroastrian juga diidentifikasi sebagai tokoh penyelamat eskatologis yang akan membawa frashokreti, yaitu doktrin Zoroaster tentang renovasi akhir alam semesta, ketika kejahatan dihancurkan untuk selama-lamanya. Tidak ketinggalan ajaran Taoisme juga membicarakan tentang sosok Lihong, sosok mesianis yang muncul di akhir siklus dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Selain itu, ada juga istilah Zenren, secara harfiah berarti manusia sejati yang dipercaya akan hadir di masa depan untuk memperbarui dunia. Zenren dianggap sebagai penguasa yang dikirim surga atau yang telah menerima mandat surgawi. Dari keseluruhan uraian tentang sosok sang penyelamat, secara umum kita bisa melihat bahwa sang penyelamat yang akan muncul di akhir zaman memiliki narasi yang sama dalam berbagai tradisi agama, yaitu sosok manusia biasa yang kemudian tercerahkan. Jika dalam tradisi Hindu ia disebut sebagai Kalki, yang secara harfiah berarti melakukan segala sesuatu. Ini adminnya pun cuman ngikuti alurnya apa aja nih, alurnya kitab, tapi luar dalamnya nggak ngerti. Kotor penuh dosa, maka dalam naskah Nahjul Balaga, Mahdi digambarkan sebagai berikut. Dia, pada awalnya, akan menjadi seperti orang asing yang malang yang tidak dikenal dan tidak Satria Piningit, Imam Mahdi, Juru Selamat, Avatar, Kalki, Buddha Maitreya. Ini satu sosok. Apa yang diemban sama Satria Piningit? Apa yang diemban sama Imam Mahdi? Apa yang diemban sama Juru Selamat? Apa yang diemban Avatar? Perhatikan. Sementara itu, Islam berada dalam keadaan tak berdaya dan putus asa seperti seekor unta yang kelelahan yang telah meletakkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya. Dengan permulaan seperti itu, dia akan mendirikan kerajaan Tuhan di dunia ini. Dia akan menjadi demonstrasi terakhir dan bukti keinginan belas kasih Tuhan untuk mengenalkan manusia jalan hidup yang benar. Demikian berbagai nubuat yang menjelaskan status sang penyelamat sebelum ia mulai memainkan peran yang ditentukan sang pencipta untuknya. Jangan kalian nunggu celaka dulu baru. Setelah tiba pada momentum yang telah ditentukan untuk ia tampil memulai perannya, ia mendapat pencerahan. Narasi dari berbagai tradisi agama menjelaskan bahwa pencerahan itu kemudian menjadikan sang penyelamat sebagai sosok manusia yang memiliki kemampuan luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Mahdi adalah pelindung ilmu, pewaris ilmu semua nabi, dan sadar akan segala hal. Dalam Nahjul Balaga dijelaskan, Imam Mahdi akan melindungi dan membela dirinya dengan sumber daya ilmu pengetahuan tertinggi. Penguasaannya atas sumber daya ini akan lengkap. Dia akan tahu caranya, dan karena semua itu adalah ilmu tertinggi, maka betapa mereka harus digunakan secara hati-hati. Pengetahuan itu akan seperti harta yang salah jika dimiliki oleh orang lain. Imam Mahdi sendiri menunggu sekian lama untuk mendapat izin memiliki dan menggunakannya. Syekh Nazim, seorang syekh sufi dari Siprus, Turki dan pemimpin spiritual tarekat Naqshbandi Aliyah mengatakan, Imam Mahdi menunggu perintah dari langit. Sebuah perintah surgawi akan diberikan kepadanya. Keluarlah, engkau telah dibusanai dengan kekuatan pada dirimu. Tidak ada yang dapat menyentuhmu. Jika ada yang menyentuhnya, akan dilenyapkan. Syekh Nazim juga mengatakan, tidak ada satupun nabi yang pernah diberikan otoritas seperti yang diberikan kepada Imam Mahdi. Otoritas yang hanya diberikan kepada Imam Mahdi tersebut, yaitu membersihkan dunia dan tidak membiarkan orang-orang menentang agama Allah. Dalam tradisi Hindu, Kalki disebut diberkahi 8 fasilitas manusia super. Disebut Astasidi, 8 kesempurnaan agung, yaitu Anima, kemampuan untuk menjadi lebih kecil dari yang terkecil, membuat tubuh menjadi seukuran atom atau bahkan menjadi tidak terlihat. Mahima, kemampuan untuk menjadi besar tak terhingga, dapat mengembangkan tubuh hingga ukuran besar yang tak terhingga. Laghima, kemampuan untuk menjadi tidak berbobot atau lebih ringan dari udara. Prapti, kemampuan untuk melakukan perjalanan secara instan atau dapat berada di mana saja dalam waktu sekejap. Prakamya, kemampuan untuk mencapai atau mewujudkan apapun yang diinginkan. Isitva, kemampuan untuk mengontrol alam, individu, organisme, dan lain-lain. Supremasi atas alam dan kemampuan untuk memaksakan pengaruh pada siapapun.
Fasitva, kemampuan untuk mengontrol semua elemen material atau kekuatan alam. Garima, Yang kemampuan harus untuk ditata menjadi sama sangat berat Satria dan Piningit, tidak tergoyahkan dunia, oleh akhirat, siapapun atau apapun. alamnya Prabu para Jayabaya dewa atau sendiri alam dalam bawah nubuat sadar. Ini tentang ditata Satria semuanya Piningit, nanti. sebutan sang penyelamat dalam tradisi Jawa, mengatakan bahwa sang penyelamat Tapi menguasai kalau seluruh kalian ajaran. mau ngatur Satria Seluruh Piningit makhluk kayak halus mana? berada di bawah perintahnya. Kayak mana bisa Warisannya nemu Gatot zaman Kaca keemasan sejuta. zaman Kita Soekarno? ketahui dalam Kalian Mahabharata, nggak usah Gatot ngatur, Kaca mengikuti digambarkan ajaran sebagai Satria jagoan Piningit, para kalian dewa yang jalani memiliki aja. kekuatan Nggak luar bersyukur biasa. dengan Satria Salah Piningit. satu kemampuannya dapat terbang. Kalau mau selamat. Jadi, jika Prabu Jayabaya Selamat menyebut dari Satria apa? Piningit Dari mewarisi penyakit, kemampuan dari Gatot Kaca malapetaka, sejuta, dari jelas ini malapetaka. merupakan upaya Prabu Jayabaya untuk menggambarkan kekuatan luar biasa milik Satria Piningit yang sulit diukur. Demikianlah, Kalau kalian beberapa mau informasi ngimbangi ini Satria menggambarkan Piningit, bahwa sosok ya sang nggak penyelamat mungkin memiliki mampu kemampuan yang pada masa sekarang umum kita lihat ratunya dalam sekalipun film-film nggak mungkin superhero. mampu. Karena yang Saya ada pribadi di benak berpikir kalian bahwa itu bisa hanya jadi dunia. tema superhero yang dalam 10-20 tahun terakhir telah Mercusuar memenuhi dunia ruang itu kesadaran hanya kita otak secara kalian masif, aja. yang Hanya bisa di dunia. dikatakan Yang telah kalian menjadi pikir sulaman Satria baru Piningit dalam muncul kesadaran mercusuar kita tanpa dunia. kita sadari, Itu hanya di adalah benak. merupakan skenario sang pencipta untuk Sementara membiasakan yang generasi kita diurus dengan sama suatu Satria situasi Piningit bukan hanya yang di akan kita dunia. alami atau kita saksikan di Akhiratnya masa kayak mendatang. mana, yang di alam badan halus kayak mana. Sekian apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam. Itu kalau Satria Piningitnya Muhammad Rais, tapi ya, makanya kalian dipersilakan mengikuti siapapun, diserahkan. Karena yang namanya perang akhir zaman membuka kitab terakhir awal akhir ini tadi, ratunya harus mandi tobat dulu, harus ketemu dulu Satria Piningit sama ratunya. Kalau nggak ketemu ya belum terbuka. Semua itu penuh tantangan, penuh ujian, bukan ujian, penuh pertarungan, peperangan. Dulu Sasi Jenar, kakek kita Sasi Jenar perang sama Wali Songo. Wali Songo itulah yang menghancurkan umat manusia. Yang benar Sasi Jenarnya, nanti diwedarkan semua.